Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnati Astuti. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi krisis. Kata krisis berasal dari Yunani, kapion, yang berarti keputusan. Krisis public relation adalah sebuah peristiwa rumor atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan juga kredibilitas sebuah perusahaan. Sehubungan dengan masalah krisis, orang yang mempunyai peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik adalah seorang public relation ataupun PR. Banyak yang beranggapan ataupun berpikir bahwa krisis public relation hanya akan menyerang perusahaan-perusahaan besar. Padahal krisis juga dapat menyerang siapa saja, baik individu, organisasi, maupun perusahaan yang lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan komunikasi krisis dengan manajemen isu. Komunikasi krisis dan manajemen isu adalah dua hal yang sangat penting dalam manajemen public relation. Betapa tidak, krisis menempatkan brand, baik individu maupun perusahaan di bawah lampu sorot, yang artinya banyak studi kasus yang telah membuktikan bahwa krisis membangun perhatian yang sangat luar biasa dan juga komunikasi krisis yang sangat membuka kesempatan yang sangat besar untuk membangun citra dan juga reputasi sebuah perusahaan. Sehubungan dengan masalah krisis, orang yang punya peranan penting untuk mengembalikan sebuah citra perusahaan yang baik adalah public relation ataupun humas. Seorang PR tidak hanya mempunyai technical skill ataupun managerial skill dalam keadaan normal, tetapi PR juga memiliki kemampuan dalam mengantisipasi, menghadapi, atau menangani suatu krisis kepercayaan atau crisis of trust dan penurunan citra atau loss of image yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya merupakan tantangan terberat PR adalah pemulihan citra positif atau recovery of image masyarakat terhadap kepercayaan sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Putri Sanditakori. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan membahas bagaimana strategi PR dalam merespon krisis. Yang perlu dilakukan yaitu 1. Melakukan penilaian secara objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab krisis tersebut memiliki dampak pengaruh yang panjang atau hanya fenomena sesaat. Yang ketiga yaitu perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian kepada upaya untuk penyelesaian masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Jadi seorang PR harus memiliki kemampuan dalam menangani, mengantisipasi, atau menghadapi suatu krisis yang terjadi, krisis kepercayaan atau penurunan citra yang terjadi dalam perusahaan, kemudian melakukan pemulihan citra positif terhadap kepercayaan masyarakat. Krisis dianggap sebagai turning point in history life, yang artinya suatu titik balik dalam kehidupan yang memiliki dampak pengaruh signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung reaksi yang diperlihatkan oleh masyarakat. Krisis terjadi secara ilmiah dan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa krisis memberikan skor yang berimbang antara positif ataupun negatif, tergantung bagaimana cara menghadapinya atau meresponnya. Selanjutnya, arti isu. Isu suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar suatu organisasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan memberikan efek kepada organisasi dan akan berlanjut pada tahap krisis. Menurut Hansworth dan Meng, isu terdapat 4 tahap, yaitu 1. Tahap permulaan. Pada tahap ini, isu mulai tampak dan harus diketahui bahwa isu ini apakah penting atau tidak. Yang selanjutnya, tahap mediasi. Isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Yang ketiga, tahap organisasi. Isu berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang akan berkembang menjadi krisis. Yang terakhir, tahap resolusi. Ada anggapan bahwa isu telah selesai. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen isu. Definisi manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan untuk melindungi dan membantu pasar, mengurangi resiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi bagi kepentingan atau manfaat keduanya. Organisasi itu sendiri serta stakeholder utamanya, yakni pelanggan atau konsumen, karyawan, masyarakat, dan para pemegang saham. Selanjutnya, proses manajemen isu. Ada beberapa proses. Yang pertama adalah identifikasi isu. Yang dimaksud di sini adalah organisasi melakukan identifikasi dalam isu yang terjadi dengan mencari tahu isi isu berasal. Yang kedua adalah proses analisis, di mana bertujuan menempatkan kepentingan isi isunya. Yang ketiga adalah pemilihan strategi. Tahapan ini organisasi menyiapkan aksi-aksi untuk menghadapi isu. Yang keempat adalah implementasi program, di mana jika organisasi telah memiliki strategi dalam menghadapi isu, implementasikan program yang telah dibuat dengan segera. Proses terakhir adalah evaluasi. Jika program telah dilaksanakan, lakukanlah evaluasi untuk menilai seberapa efektif program yang telah dilaksanakan. Terus yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah manajemen isu dan krisis serta hubungannya dalam bidang PR atau public relation. Pengendalian dan pengelolaan isu serta krisis menjadi bidang khusus yang harus ditangani PR, karena pada saat seperti ini reputasi perusahaan berada dalam taruhan. Reaksi manajemen isu yang efektif berdasarkan pada dua aturan kunci, yakni identifikasi awal dan reaksi yang terorganisir dalam mempengaruhi proses kebijakan publik. Mengelola isu seharusnya tidak dianggap sebagai kegiatan defensif. Sifat manajemen isu ini adalah proaktif, karena manajemen isu adalah sebuah proses yang proaktif, antisipatoris, serta terencana yang dirancang untuk mempengaruhi perkembangan sebuah isu sebelum isu tersebut berkembang ke tahap yang membutuhkan manajemen krisis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.